Ternyata sebelum Adam itu menempati surga, yang menempati surga itu adalah iblis. Nah, tetapi karena dia membangkang perintah Allah itu, maka dia disuruh keluar oleh Allah dari dalam surga itu. Maka ini menjadi background yang memberi penjelasan semakin gamblang kenapa iblis itu sangat marah kepada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu di program Islam Futuristik episode yang ke-38. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang seputar kisah Nabi Adam. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya, di mana iblis enggan untuk diperintahkan bersujud kepada Adam. Malaikat bersujud, tapi iblis enggan untuk bersujud kepadanya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan kajian itu tentang proses turunnya Nabi Adam dari surga, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan ya terkait dengan apakah iblis itu dan para malaikat bersujud kepada Adam saat Adam di dalam rahim, ya, diciptakan di dalam rahim, ataukah sesungguhnya ketika Adam itu sudah dewasa. Ini perlu kita klarifikasi ya, karena memang ada dua pandangan yang berbeda, dan saya kira kita kalau merujuk kepada Al-Quran kita akan mendapat jawabannya dengan tuntas, dengan gamblang. Di episode yang lalu saya mengatakan, menyimpulkan dari berbagai rentetan ayat, ya banyak ayat yang saya kutip, yang memberikan kesimpulan bahwa bersujudnya para malaikat dan kemudian pembangkangan iblis itu terjadi pada saat Nabi Adam masih diciptakan di dalam rahim. Tetapi kemudian di forum kita ada pertanyaan, ya saya selalu membaca komentar-komentar Anda sekalian, meskipun saya mungkin tidak menjawabnya di situ karena seringkali kalau pertanyaannya itu cukup mendalam, saya tidak punya cukup waktu untuk menulis panjang di sana, karena butuh penjelasan yang panjang. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang relevan itu saya angkat di episode berikutnya, ya seperti kali ini. Nah, di forum itu ada pertanyaan, kalau kita mengacu ke rentetan ayat ya di dalam surat Al-Baqarah antara ayat 30 sampai ayat 39, maka di sana terkesan bahwa sujudnya para malaikat dan pembangkangan iblis itu terjadi pada saat Nabi Adam sudah dewasa, yaitu ketika sudah dites, ya diuji dengan ilmu pengetahuan, nama-nama benda yang diajarkan kepada beliau dan kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Setelah itu barulah ada, ya, dalam rentetan ayat itu muncul ayat yang mengatakan perintah kepada malaikat untuk bersujud, dan kemudian mereka bersujud dan dibangkang, ya, atau terjadi pembangkangan oleh iblis. Nah, saya terima kasih ada yang bertanya ini untuk melakukan klarifikasi. Jadi ketika kita berdiskusi, ya saya sangat menghargai ini. Ketika kita berdiskusi, kalau ingin menyanggah kesimpulan yang didasarkan pada ayat, ya kesimpulan ayat, dalil ayat-ayat, maka benar adanya gunakanlah ayat. Jadi ayat dibantah dengan pemahaman ayat juga.
Itu make sense ya, menarik. Kalau saya kemudian melakukan kesimpulan berdasarkan proses analisa saintifik, maka kalau Anda tidak sependapat, lakukanlah bantahannya ya atau counternya dengan menggunakan argumentasi yang saintifik. Jadi argumentasi saintifik dibandingkan dengan argumentasi saintifik, argumentasi dalil-dalil dari dalam Al-Quran juga dibanding dengan argumentasi dalil-dalil Al-Quran. Nah, itu akan membuat kita pintar, akan membuat kita on the track di dalam diskusi yang benar. Jadi jangan kemudian menggunakan sekedar opini ya, apalagi kemudian sambil mengatakan orang lain sesat dan ya segala macam ada di forum kita. Ya itu nggak saya tanggapi kalau sudah begitu. Yang kita tanggapi adalah yang mengajak diskusi dengan baik, sains dengan sains, dalil dengan dalil. Oke, jadi kembali kepada pertanyaan itu tadi. Di episode yang sebelumnya, saya telah memberikan kesimpulan berdasar analisis ayat-ayat secara komprehensif dan holistik bahwa Nabi Adam ya, terkait dengan pembangkangan iblis, proses itu sesungguhnya terjadi pada saat Nabi Adam masih diciptakan di dalam rahim. Didasarkan pada ayat apa, ya, sudah kita bahas panjang lebar, tetapi salah satu poinnya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 11. Saya kutipkan kembali bunyi ayat itu supaya mendapatkan gambaran secara lebih konkret. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, lalu kami bentuk tubuh kalian. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita kapan saat terjadinya peristiwa itu, ya. Malaikat yang bersujud dan kemudian terjadi pembangkangan oleh iblis itu. Di ayat ini dengan sangat jelas digambarkan, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Dan sungguh Allah telah menciptakan kalian manusia pada umumnya. Karena menggunakan kata jamak. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami bentuk tubuh kalian. Ini sudah kita bahas di episode yang lalu bahwa pembentukan itu adalah di dalam rahim, ya, berdasarkan pada kajian ayat surat Ali Imran ayat ke-6. Di ayat itu dikatakan bahwa Allah itu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk tubuh manusia, membentuk tubuh kita semuanya ini fil arhami kaifa yasha, di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Nah, di surat Al-A'raf ayat 11 ini Allah menjelaskan, kamilah yang menciptakan kalian semuanya dan membentuk tubuh kalian di mana di dalam rahim. Langsung disambung, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kemudian Allah memerintahkan atau mengatakan kepada para malaikat untuk bersujud. Bersujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis. Dia termasuk orang yang tidak mau bersujud. Jadi ayat ini dengan sangat gamblang mengatakan dalam satu ayat, bukan berbeda ayat ya, di dalam satu ayat menjelaskan bahwa peristiwa tidak bersujudnya iblis dan bersujudnya para malaikat itu terjadi di dalam rahim. Ya, ini adalah kesimpulan yang kita kaji dari rentetan ayat di episode yang lalu. Nah, maka muncullah sanggahan. Bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 itu memang bercerita tentang kisah Adam itu. Nah, kita harus melihat lebih detail di sana. Dimulai dari ayat 30. Ketika Allah menceritakan atau menginformasikan
rencana penciptaan Adam sebagai khalifah itu kepada para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini bercerita tentang kronologis ya, kronologis sampai ayat ke-39 bahwa sebelum Adam diciptakan itu sudah diinformasikan. Ya, ini pertama di ayat 30. Nah, di ayat 31 itu masih bersambung dengan itu. Di ayat 31-nya Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia, Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Secara kronologis ayat ini memang berada ya, posisi kronologinya adalah sesudah ayat 30. Di ayat 30 adalah bocoran informasi tentang penciptaan khalifah di muka bumi. Di ayat 31 ini gambaran tentang Allah mengajari Adam ilmu pengetahuan. Jadi itu jelas adalah kronologis. Ayatnya juga dimulai dengan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan ya Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda itu. Jadi terasa kronologisnya meskipun tidak langsung berimpit itu karena satunya adalah sebelum Adam diciptakan dan ayat 31-nya ini menceritakan tentang Adam yang sudah ada. Jadi ada jumping waktu yang panjang. Sebelum diciptakan sudah dibocorkan, sesudah diciptakan diajari ilmu pengetahuan. Yaitu ada yang bertanya juga, Pak, diajari ilmu pengetahuan itu waktu berada di dalam rahim atau di luar rahim? Ya tentu saja sesudah dia terlahir, sesudah keluar dari rahim. Karena di ayat 30 itu tidak disebut nama Adamnya, masih bocoran. Tapi di ayat ini, ayat 31 sangat jelas dikatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama setiap benda. Ya, kronologis. Kemudian lanjut lagi kita baca ayat ke-32-nya. Di sini Allah berfirman melanjutkan kronologisnya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 32 ini dengan sangat jelasnya ya menunjukkan kronologis karena di situ para malaikat itu memberikan jawaban atas statement Allah di ayat yang sebelumnya, di ayat 31-nya. Nah, jadi secara kronologis ini memang bisa dipahami sebagai sambungan cerita kronologis dari 30, 31, 32. Di mana malaikat kemudian mengatakan, ya kami nggak tahu, nggak bisa menjawab tantangan itu, kami ini hanya tahu apa yang diajarkan oleh Allah, selebihnya kami tidak tahu. Jadi secara kronologis jelas itu bersambung. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ke ayat 33-nya. Ternyata juga masih kronologis dari sambungan rentetan ayat 30 sampai 33 itu. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, "Hei Adam, beritahukanlah kepada mereka, para malaikat itu, nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Nah, ayat ke-33 ini juga masih menunjukkan kronologis yang bersambung. Nah, ternyata ketika kita pelajari ya runtut ayat itu, fragmen cerita tentang Adam mulai dari diinformasikan sebelum diciptakan sampai kemudian diuji, itu satu paketnya ada di ayat 30 sampai 33 ini. Ketika nanti masuk ke ayat 34, itu ternyata fragmen cerita yang berbeda lagi. Dan di sini kemudian ditunjukkan ya oleh yang bertanya di dalam forum kita, ayat ke-34 itu seakan-akan memberikan gambaran bahwa peristiwa bersujudnya malaikat itu adalah setelah rentetan ayat 30 sampai 33 itu. Ketika sudah diuji ya nama-nama benda disampaikan pada para malaikat dan malaikat kemudian mengakui. Nah, menarik, coba kita baca di ayat 34-nya ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud. Apakah ini bagian dari rentetan ayat sebelumnya ataukah sesungguhnya ayat yang terpisah ya, fragmen yang berbeda. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Peletakan ayat ini ya sesudah rentetan ayat 30 sampai 33 itu memberi kesan kepada kita seakan-akan perintah Allah kepada para malaikat ya wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, kemudian malaikat bersujud dan iblisnya membangkang. Itu seakan-akan sambungan dari cerita Adam di ayat 30 sampai 33. Tetapi kita harus cermat ya memperhatikan bahwa ternyata ayat 34 ini dimulai dengan kata wa idz qulna lil malaikati isjudu dan seterusnya. Ternyata ketika sebuah ayat itu dimulai dengan kata wa'id dan ketika, ya bisa wa'id kulna ketika dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, atau wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya ayat 30 dari rentetan ini itu juga dimulai dengan kata wa'id dan ingatlah ketika Allah. Ternyata ketika sebuah ayat itu dimulai dengan wa'id dan ingatlah ketika, itu ayat itu nggak ada sambungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi sebuah fragmen yang berdiri sendiri. Ya sebagai contoh nih, surat Al-Baqarah ayat 30 ya yang kita memulai cerita tadi ya, itu dimulai dengan kata wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah akan menciptakan ya khalifah di muka bumi. Nah, ayat ini tidak ada sambungannya atau tidak nyambung dengan ayat 29. Sama sekali berbeda. Anda bisa cek ini nanti di setiap ayat di dalam Al-Qur'an ketika Allah memulai dengan kata wa'id dan ingatlah ketika, maka itu dicek dengan ayat sebelumnya, itu sesungguhnya beda kronologis, beda fragmen. Di ayat 30 Allah memulai dengan wa idz qala rabbuka lil malaika dan kalau dicek di ayat 29-nya ternyata bukan bercerita tentang Nabi Adam, melainkan bercerita tentang penciptaan langit dan bumi dan penciptaan segala macam fasilitas di muka bumi. Ya, itu contoh satu. Maka ketika kita membaca surat Al-Baqarah ayat 34 ini,
di mana Allah menggunakan kata wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka itu tidak bisa dimaknai bersambung langsung secara kronologis dengan rentetan ayat sebelumnya. Sehingga ayat wa idz qulna lil malaikati isjudu ini muncul dalam banyak ayat atau banyak surat yang sudah kita bahas di episode yang lalu, termasuk di dalam surat Al-A'raf misalnya, itu diulang lagi dan di beberapa ayat atau surat yang berbeda. Kenapa? Karena itu fragmen yang sama sekali berbeda, ya, tidak kronologis. Jadi sahabat sekalian, kita tidak bisa menggunakan ayat 34 di surat Al-Baqarah ini sebagai argumentasi untuk mengatakan bahwa para malaikat itu bersujud dan iblisnya membangkang, terjadinya adalah saat Nabi Adam sudah dewasa dan sudah diuji dengan penguasaan ilmu pengetahuan itu. Karena memang dimulainya ayat itu adalah dengan wa idz qulna lil malaikati isjudu. Itu adalah fragmen yang berbeda lagi. Kecuali cerita itu ada di dalam satu ayat yang sama seperti yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 11. Nah, itu barulah gambaran kronologisnya sangat konkret. Bahwa para malaikat itu diperintahkan bersujud adalah saat Nabi Adam itu berada di dalam rahim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya, jadi sungguh kamilah yang menciptakan kalian dan kamilah yang membentuk tubuh kalian di dalam rahim seperti diceritakan surat Ali Imran ayat 6. Baru langsung kalimatnya di dalam ayat yang sama, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian, nah itu langsung kronologis. Kemudian kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, jadi kalau dilihat dari kedekatan kronologisnya, maka kita akan cenderung mengambil satu ayat yang menceritakan langsung kronologis di dalam kalimat-kalimatnya dibandingkan dengan rentetan ayat, ya, ayat yang berbeda-beda. Kemudian di ayat berikutnya baru menggunakan atau menceritakan tentang perintah itu. Apalagi ternyata diawalinya dengan wa idz qulna lil malaikati isjudu, ya. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud. Ya, saya kira Anda bisa menangkap apa yang saya maksudkan, bahwa cara memahami ayat ke ayat, ya, secara komprehensif itu menjadi poin yang sangat penting dalam membangun kesimpulan. Kedekatan ayat dengan ayat itu kalah dengan kedekatan kalimat dengan kalimat di dalam ayat yang sama. Oke, jadi ini memberikan jawaban kepada pertanyaan yang ada di forum kita, kapankah malaikat itu diperintahkan untuk bersujud, setelah Adam sudah dewasa ataukah masih di dalam rahim? Maka kesimpulannya, ya, sampai saat ini kita sudah mendapatkan kesimpulan itu, bahwa beliau atau para malaikat bersujud kepada beliau Nabi Adam itu terjadinya adalah pada saat beliau masih diciptakan di dalam rahim. Ya, itu poin 1. Nah, maka rentetan kronologis dari kapan waktunya para malaikat itu bersujud dan kemudian iblis membangkang itu tidak ada di dalam atau bukan di dalam rentetan surat Al-Baqarah tadi, melainkan membutuhkan penjelasan dari ayat yang berbeda di dalam fragmen cerita yang sama. Dan itu ternyata selain di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 sampai 39 itu diceritakan secara paralel di ayat atau di surat yang berbeda, yaitu dalam surat Al-A'raf. Di mana surat Al-A'raf ayat 11-nya tadi sudah memerintahkan kepada para malaikat, ya, untuk bersujud. Kemudian illa iblis fasajadu illa iblis, ya, lam yakum minas sajidin, dia tidak termasuk orang yang bersujud. Nah, menarik kemudian, ya, cerita tentang tidak bersujudnya iblis itu dilanjutkan oleh surat Al-A'raf ayat 12-nya. Ya, 11-nya bercerita tentang pembangkangannya, kemudian ayat 12-nya ini menceritakan tentang kemudian bagaimana sikap Allah terhadap
pembangkangan iblis itu. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Qala fahbit minha, fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, fahruj, innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Menarik ayat ini ya, menceritakan kronologis setelah iblis itu membangkang, kemudian Allah bertanya, kenapa kamu membangkang? Dia mengatakan, saya lebih mulia dari dia, saya diciptakan dari api, Adam itu diciptakan dari tanah. Gitu. Nah kemudian Allah menunjukkan kemarahannya kepada iblis, bahwa iblis itu termasuk orang yang sombong, yang takabur, ya, menganggap dirinya lebih hebat dari Adam. Maka apa kata Allah? Turunlah kamu dari surga ini. Bahkan menggunakan kata pengusiran, fahruj, keluarlah. Tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri di dalam surga itu. Jadi ini adalah kronologisnya, bahwa ternyata setelah dia itu membangkang untuk bersujud kepada Adam saat masih dalam penciptaan itu, ya Adamnya belum ada, belum terlahir maksudnya. Dia sudah membangkang, kemudian Allah sudah mengatakan, keluarlah kamu dari surga itu. Ternyata sebelum Adam itu menempati surga, yang menempati surga itu adalah iblis. Nah tetapi karena dia membangkang perintah Allah itu, maka dia disuruh keluar oleh Allah dari dalam surga itu. Jadi tidak bersamaan keberadaan iblis dengan Adam di dalam surga itu, tidak bersamaan. Sebelum Adam terlahir, iblislah yang bertempat di dalam surga itu, kemudian karena membangkang perintah Allah, menyombongkan dirinya, takabur, maka kata Allah, nggak pantas kamu di dalam surga lagi, keluarlah, turunlah dari surga dan keluarlah. Bahkan di ayat yang berbeda itu diungkapkan dengan kata-kata yang lebih keras lagi, pengusiran itu. Dalam rentetan surat Al-A'raf itu juga silakan dibaca di ayat 18 dan 19 ketika Allah menggunakan kata pengusiran kepada iblis itu, ya. Di ayat sebelumnya tadi sudah dikatakan keluarlah, turunlah, kamu termasuk orang yang hina. Nah, di 18 dan 19-nya ini ditegaskan lagi pengusiran terhadap iblis itu supaya keluar, ya, dari surga. Qala khruj minha mad'umam madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Wa ya Adam muskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz zalimin. Dan Allah berfirman, hei Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Sangat menarik informasi yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 18-19 ini. Karena di situ menunjukkan lagi kronologis, ya, yang menarik, sesuatu yang barangkali selama ini kita kurang memperhatikan. Ternyata menurut rentetan, ya, kronologis dua ayat ini, iblis itu adalah berada di dalam surga sebelum Nabi Adam. Karena takabur, membangkang perintah Allah, kemudian diusir oleh Allah. Turun dan keluarlah, terhina dan terusir dan seterusnya keluar. Setelah itu di ayat 19-nya Allah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, sekarang tinggalilah surga itu bersama dengan pasanganmu, dengan istrimu. Jadi menarik, ternyata itu bergantian, tidak bersamaan.
Iblis duluan, kemudian setelah itu Adamlah yang menempati surga. Maka ini menjadi background yang memberi penjelasan semakin gamblang kenapa iblis itu sangat marah kepada Adam. Karena disebabkan oleh munculnya Adam inilah dia kemudian terusir dari surga yang dulunya itu tempat tinggal iblis, kemudian diusir, dijadikan tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Maka nanti pada cerita selanjutnya, kronologi selanjutnya, dia menunjukkan kemarahannya itu. Dan kemudian berjanji akan mengganggu, merayu, menyesatkan dan sebagainya Adam dan keturunannya. Seperti yang sudah kita kaji di episode yang sebelum ini. Oke, sahabat sekalian ya, saya kira kita semakin mendapatkan gambaran tentang kronologisnya. Supaya kita tidak kebolak-balik. Bahwa rentetan itu terjadi mulai dari saat sebelum Adam diciptakan, kemudian diuji, kemudian diperintahkan untuk bersujud kepada para malaikat, dan kemudian terjadi pembangkangan iblis. Iblis kemudian diperintahkan keluar atau diusir dari dalam surga, dan kemudian Adamlah yang ditempatkan di dalam surga itu bersama dengan istrinya. Nah, kemudian sebagai penutup dari ini, saya ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Nabi Adam itu nanti digoda, diganggu, dirayu oleh setan. Ya, setan adalah keturunan atau pengikutnya iblis. Jadi iblis tidak lagi masuk ke dalam surga itu karena sudah dinyatakan diharamkan surga itu baginya. Keturunannya yang masuk mengganggu dan merayu Adam untuk melakukan pelanggaran. Dan kemudian Nabi Adam melakukan pelanggaran itu ya, seperti kita sudah ceritakan di episode yang lalu dengan memakan buah khuldi itu. Nah, karena pelanggaran itu kemudian Adam pun diturunkan dari surga itu. Tetapi suasananya sangat berbeda dengan iblis. Kalau iblis itu betul-betul dimarahi oleh Allah, diusir, terhina gitu ya, menjadi orang yang terusir dan diharamkan untuk kembali ke surga. Tetapi Adam ini tidak. Kenapa? Karena begitu melakukan pelanggaran, Adam itu kemudian melakukan pertobatan. Melakukan pertobatan, mengakui salahnya. Berbeda dengan iblis yang justru dia membusungkan dadanya, saya minta waktu, kasih kesempatan saya sampai akhir zaman, saya akan menggoda dan menyesatkan manusia dan segala macam ya, keturunannya Adam itu. Tetapi Adam tidak melakukan itu. Begitu melakukan kesalahan, maka dia segera menyadari, kemudian melakukan pertobatan. Sehingga Adam itu kemudian justru ya diterima pertobatannya dan dipilih sebagai seorang khalifah yang akan memanajemeni bumi ini. Maka di surat Al-Baqarah ayat 38 Allah memerintahkan turun Nabi Adam itu dari surga, tetapi tidak dalam nuansa mengusir Nabi Adam, melainkan justru menugasi Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan kemudian Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada beliau. Qulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu Adam semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat ini menjadi penutup dari kajian kita, bahwa Adam pun akhirnya diturunkan dari surga. Ya. Menggunakan kata ihbit, turunlah dari surga itu. Tapi tidak menggunakan kalimat-kalimat yang keras seperti kepada iblis, fakhruj misalnya. Allah memerintahkan keluarlah dan terusir dan terhinakan. Tidak, berbeda. Sehingga Adam dan keturunannya ini nanti sama sekali tidak diharamkan untuk kembali ke surga. Sedangkan iblis dan setan itu tempatnya nanti di neraka. Jadi berbeda sekali ceritanya antara keduanya ini.
Nah, di ayat ini kemudian menunjukkan bahwa Nabi Adam diperintahkan untuk turun dan kemudian mendapatkan risalah atau mendapatkan perintah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjalani kehidupannya di bumi ini dan kemudian menjadi khalifah bagi planet bumi ini sampai di zaman kita ini. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini kajian kita kali ini ya. Mudah-mudahan sudah ada klarifikasi dari apa yang dipertanyakan dan ada tambahannya tentang proses turunnya Nabi Adam untuk menjadi khalifatu fil ardi. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah yang banyak buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.